kita bakal mulai di menit 30, itu di chat harusnya aku udah kasih link buat download aset sama soal. Palingan mungkin karena size-nya 30 mega agak besar, palingan mulai dari sekarang di-download dulu aja asetnya. Harusnya hari ini kita bakal kerjain soal UAP yang semester kemarin-kemarin di BINUS, jadi ini cuma bakal jadi contoh soal sih, buat latihan aja. Palingan di-download dulu aja. Oke, Ci. Oke, palingan karena ada menit 31, aku share screen aja. Ini udah pada kelar download asetnya belum ya? Tes suaraku kedengaran nggak? Dengar sih. Oke, oke. Bentar ya. Bentar ya. Oke, palingan sebelum kita coba kerjain soal, nih aku mau kasih tahu aja buat pengumpulan project, karena harusnya minggu depan itu udah
hari pengumpulan proyek ya. Nah, jadi oke. Jadi buat pengumpulan proyek itu kalian bakal upload jawaban kalian di cloud storage, itu di Google Drive bisa. Pokoknya kalian bakal upload jawaban kalian. Terus nanti kalian bakal copy linknya. Oh ya, by the way, kalau misalnya copy link itu jangan lupa dikasih akses ke semua orang ya. Jadi semua orang yang punya link bisa lihat. Nah, nantinya kalau udah copy linknya, itu kalian bakal submit di form. Buat formnya, nah ini aku kasih di chat aja. Ya, mungkin bakal dikasih lagi ya di line. Nah, jadi itu kalau kalian buka, itu link buat pengumpulan project. Jadi pastiin aja sebelum dikumpul, di-upload dulu di Google Drive. Terus habis itu nanti copy up, share linknya, terus kasih masukin di kolom file link. Nah, sama nomor kelompok juga nanti dicantumin aja. Ada pertanyaan dulu mungkin tentang pengumpulan project? Ci, deadline-nya, Ci. Hmm? Deadline jamnya berapa, Ci? Soalnya project-nya agak gede, Ci. Harusnya nanti minggu depan itu. Oh, minggu depan. Ini cuma kayak kasih tahu aja kalau kumpulnya bakal gimana, terus formnya yang mana. Tapi nanti kumpulnya minggu depan harusnya. Oh, oke, Ci. Oke. Apalagi kalau misalnya kalian memang udah selesai, itu langsung di-upload aja di Google Drive. Nah, nanti pas kumpul, sisa masukin linknya sih. Biar nggak terlalu lama juga. Karena berat kan ya filenya. Ci, berarti yang dikumpul tuh animate-nya, video, atau musiknya sama dokumentasinya, Ci? Palingan semuanya di-zip aja sih. Oke. Thank you, Ci. Oke. Palingan buat linknya nanti dikasih lagi di grup lain, biar mungkin kalau kalian jarang buka Teams, nanti dikasih di line aja. Yeah. Oh, sama nanya, Ci, soal yang project. Kemarin tuh nemu bug, dia kan ada 4 lagu nih. 2 lagu tuh pas di awal di play nggak bisa. Tapi setelah yang 3-4 tuh di play berkali-kali, 1-2 nggak bisa. Tapi setelah 3-4 di play berkali-kali, 1-2 jadi bisa. Itu gimana, Ci? Biarin aja apa gimana kok kayak gitu? Tapi pas udah nggak ada salah kan ya di scriptnya? Udah nggak ada error gitu? Jadi misalkan pas kan kayak buka page-nya kan, pas buka page dia 1-2 nggak bisa, 3-4 bisa. Tapi saya coba iseng pencet page-nya sekali lagi. Nah pas page sekali lagi dia 1-2 bisa. Tapi pas di awal udah bisa kan ya? Tapi pas diisengin baru kayak agak rada-rada ngebug gitu. Kebalik sih, kebalik. Oh, kebalik malah. Pas di awal nggak bisa, pas dipencet sekali lagi si page-nya itu baru bisa. Button ke page itunya. Tapi udah nggak ada error kan pas di F12? Errornya nggak ada sih. Oh, harusnya sih menurut aku nggak apa-apa sih ya. Oke. Thank you, Ci. Oke. Ini palingan aku share screen buat kita bahas soalnya. Yang tadi aku kirim di chat. Nah, palingnya kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang pengumpulan project, bisa juga tanya di line sih. Oke, ini share screen-ku udah kelihatan belum? Udah, Ci. Oke. Ini palingan, ini aku udah coba buat. Palingan kita buat lagi dari awal ya. Nah, palingan paling awal itu seperti biasa. Kita buat new file dulu.
Bentar. Oke. Buat new file, terus jangan lupa aja pilih yang advance, terus habis itu HTML 5 canvas. Oke. Terus di create aja. Oh ya, palingan buat size besarnya kanvas kita itu terserah ya. Tuh kalian bisa atur-atur sendiri aja. Nah, palingan kita buka dulu deh dokumen soalnya. Oke. Kalau kalian udah download, dibuka aja yang case.x. Nah, ini harusnya soal dari kapan, pokoknya udah lama. Terus, nah ini harusnya udah soalnya. Terus ini ada linknya. Ini link buat video showcase-nya. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih, kalian cuma baca doang terus kalian nggak ngerti, itu kalian bisa lihat di link sini. Dan harusnya nanti di OAP kalian bakal ada link juga sih harusnya ya. Nah, palingan ini kalau ada link kalian buka aja biar visualisasinya semakin bisa kelihatan lah. Oke. Nah, ini harusnya mereka tunjukin gimana aplikasinya bakal berjalan. Oke. Tapi ini nanti aja dilihat ntar. Nah, terus kita mulai aja dari sini opening part. Oke. Di opening part ini bakal ada scene kayak gini ya. Oh ya, sebelumnya palingan di animate kita, di library, itu semua aset, palingan semua aset image, aku masukin aja ke library kita. Ini aku select all, Ctrl A, terus habis itu aku drag and drop ke library. Oke, ini animateku. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang harusnya buat semua image aku udah masukin ke library. Oke. Nah, biar nanti kalau kita pakai, kan ini kan udah banyak kan ya asetnya. Biar nanti dipakai sisa di drag and drop ke stage aja. Harusnya terserah kalian juga sih kalau misalnya kalian mau dari folder kalian sini, terus itu kalian drag and drop kayak gini, itu harusnya nggak masalah juga. Tapi aku lebih prefer kasih masukin semua ke library, terus di drag and drop ke dalam gitu. Oke. Nah, palingan kita ke scene yang awal dulu. Ini aku bikin folder baru dulu. Ini opening part kali. Ini aku kasih foldering biar nggak bingung aja. Soalnya ntar banyak scene-nya. Biar nanti lebih terstruktur sih. Biar nggak bingung. Nah, palingan di sini kita mulai aja dari scene yang pertama sini. Nah, kita bakal ada gambar kayak gini. Oke. Kita cari aja gambarnya di sini. Itu harusnya yang ini ya. Oke. Harusnya yang ini. Kita ambil aja, tarik ke dalam stage kita. Oke. Nah, ini kalau misalnya kebesaran, kalian resize aja nggak apa-apa. Ini pencet Q aja. Terus di resize aja. Kayak gini. Oke. Harusnya kita udah punya background kayak gini. Terus kita lihat lagi nih. Ini palingan. Kita baca soalnya. Nah, harusnya di soal itu udah ditentuin. Terus udah dispesifikin. Kita harus pakai apa aja, terus animasinya harus gimana. Nah, terus dia bilang, create a curtain opening animation from the center of each side of the curtain. Terus habis itu, create this animation using masking technique.
Nah, jadi kita harus menggunakan teknik masking ya. Oke. Ini palingan kalau misalnya kalian bingung cuma tulisannya kayak gini, kita lihat aja di videonya. Oke. Di videonya itu harusnya dia kayak gini. Biasa terus tiba-tiba dari tengahnya itu kayak ada item, terus lebih menyebar gitu. Oke, jadi lama-lama background yang ini itu hilang. Oke. Terus kita harus buat animasi kayak gini pakai masking. Nah, palingan aku bikinnya kayak palingan aku buat aja nih kotak di layer yang baru. Oke. Ini kotaknya bentar. Kotaknya aku kasih warna hitam. Oke. Terus aku tutupin stage kita. Oh ya, kalau kalian bingung nih stage kita itu yang mana sih? Itu kalian klik aja yang ini. Clip content. Biar kita cuma kelihatan yang bakal muncul di stage kita. Nah, terus habis itu palingan aku unclip lagi ya. Terus habis itu aku tutup aja stage kita pakai kotak yang hitam. Nah, habis itu aku bakal tambahin satu layer lagi nih. Buat jadi masking di layer kedua ya. Oke, ini palingan si BG hitam aja. Terus di sini ini maskingnya. Jadi palingan aku langsung klik kanan aja di layer 3. Atau ya boleh deh. Layer 3 terus itu jangan dulu. Palingan aku bikin shape-nya dulu. Nah, buat shape-nya itu aku warnain warna putih aja biar kelihatan. Nah, ini palingan aku klip lagi ya. Nah, terus aku kasih maskingnya itu dari tengah. Oke. Ini kalau belum tengah, nggak apa-apa lah ya. Nah, terus habis itu, nanti pas lama-lama kan dia bakal besar kan ya, membesar gitu. Palingan aku di frame 20 aja. Oke, di frame 20, aku resize ini jadi lebih besar. Sampai full stage. Oke. Nah, kalau udah, ini juga, oh ya, ini kalau misalnya kalian mau panjangin nih frame-nya, aku seringkali pakai F5. Oke. Ini aku unclip lagi. Harusnya dia tampilnya kayak gini. Nah, palingan sekarang layer 3-nya itu kita kasih jadi mask. Oke, kita klik kanan aja. Terus habis itu kita klik yang mask. Nah, harusnya tampilnya bakal kayak gini. Terus, oh ya, ini palingan kita kasih animasi ya. Kasih classic 20 aja. Ya, ini harusnya dia bakal muncul kayak gini. Ini di oke aja. Oke, ini animasinya. Bentar. Oh, jangan classic twin deh. Pakai shape twin aja. Ya, soalnya dia bakal berubah bentuk kan ya. Berubah shape. Bakal jadi lebih besar. Nah, jadi palingan kita pakai aja create shape twin. Oke. Harusnya pas dijalanin dia bakal kayak gini. Oke. Jadi kurang lebih udah sama kayak yang disuruh di soal. Ci mau tanya Ci, tadi ini ada link videonya gitu Ci. Link video, iya. Kalau kalian lihat di sini. Di mana? For better visualization in this link. Terus kalian klik aja. Nggak bisa diklik. Diklik kontrol, terus baru diklik. Oke. Thank you, Ci. Oke. Ini palingan kalau kalian mau buka link ini, klik kontrol aja, terus diklik aja linknya. Yang di link ini. Harusnya langsung bisa kebuka. Oke ya.
Nah, palingan aku lanjut lagi. Ini harusnya buat yang scene ini udah. Terus abis itu bakal ada spotlight scene. Oke. Nah, di spotlight scene ini ada dikasih tulis kita harus bikin apa aja. Nah, terus dibilang di sini kita harus buat ini yang kayak spotlight ini harus pakai shape atau enggak pen tool. Nah, kalau misalnya udah spesifikin kayak gini berarti kita memang harus bikin sendiri ya. Enggak ada asetnya. Nah, atau enggak kita bisa kombinasiin dua-duanya. Oke. Nah, terus habis itu nanti bakal ada animasi pakai motion guide. Dia itu bakal gerak-gerak spotlight-nya. Gitu ya. Nah, terus habis itu bakal ada zoom in pakai virtual camera. Nah, terus nanti bakal ada blink pakai classic tune. Oke. Nah, jadi harusnya kalau udah dispesifikin nih kayak harus pakai shape atau pen tool, harus pakai motion guide, harus pakai zoom in, bikin zoom in pakai virtual camera, harus pakai classic twin. Itu palingan kalian usahain ikutin aja apa yang ditulis di soal. Oke. Walaupun kalian pikir kayak ini animasinya bisa dijalanin tanpa pakai teknik ini gitu. Nah, tapi kalau udah ditulis di soal pakai teknik motion guide, nah palingan pakai aja gitu. Nah, ini palingan kita buat layer baru. Oh, bentar. Ini palingan aku kasih satu folder lagi. Ini buat yang scene tadi. Aku masukin ke dalam folder. Oke. Nah, kalau udah, kita lanjut buat yang spotlight scene. Nah, palingan awalnya kita buat dulu spotlight-nya dulu ya. Bentuk spotlight-nya. Nah, ini aku pakai palingan aku pakai bulat aja dulu, oval tool. Terus warnanya, oh ya buat warna gitu-gitu harusnya nggak sama persis itu nggak apa-apa sih. Tapi usahain aja kayak mirip-mirip lah. Ini warnanya, ya sudahlah, aku pakai yang ini aja. Oke. Terus ini palingan aku kasih ada apa sih namanya itu, stroke-nya warna grey. Oke, ini harusnya kalau kalian nggak pakai stroke-nya kalian nggak ada pun itu harusnya nggak masalah. Nah, terus habis itu palingan di sini aku coba buat aja. Oh my god, ini stroke-nya aku kecilin aja size-nya. Kayak gini. Nah, terus palingan aku tambahin garis buat di atasnya. Oke. Ini sebenarnya terserah kalian mau bikin gimana, yang penting bentuknya kayak gini ya. Ini aku bikinnya, bikin kayak gini aja deh. Ini, terus itu, ini aku tarik lagi. Itu ini aku tarik lagi. Oke. Nah, habis aku tarik line tool, aku warnain pakai pen bucket. Gitu. Nah, tapi kalau kalian mau bikin bentuknya dari shape-shape lain, terus kayak dipotong-potong gitu, harusnya nggak masalah juga. Oke. Ci, mau tanya, Ci. Ya. Tadi itu yang si background hitam kenapa perlu masking, Ci? Kenapa perlu masking? Karena disuruh di soal. Sebenarnya kalau nggak pakai masking sebenarnya bisa juga sih kita buat animasi yang sama kayak di video. Nah, tapi karena di soal diminta harus pakai masking, jadi kita coba buat aja animasinya pakai masking gitu. Itu berarti Ci, background itu diem, yang bergerak tuh maskingnya ya, Ci? Iya. Oke deh, kasih Ci. Oke. Nah, terus palingan lanjut lagi. Ini kayak gini aja. Terus palingan ini aku resize jadi lebih agak panjang. Aku klik Q. Jadi aku
select dulu semua, terus aku klik Q, terus aku besarin. Oke. Jadi dia mau manjang kayak gini. Nah, palingan aku bikin animasinya sama kayak yang ada di video. Oke. Di video harusnya dia muncul dari kiri, terus habis itu dia kayak ke kanan, terus habis itu ke tengah. Oke. Pokoknya animasinya dia bakal dari kiri, terus ke kanan, terus itu ke tengah, habis itu baru di zoom in pakai virtual camera. Nah, sebenarnya ini kalian mau pakai twin apa aja bebas ya. Yang penting dia bisa gerak dari kiri ke kanan gitu. Nah, tapi di soal itu dibilang kita harus pakai motion guide. Oke. Nah, palingan kita bakal pakai buat animasinya pakai motion guide. Nah, sini aku bikin aja. Oh ya, ini by the way aku jadiin sebuah simbol dulu buat shape yang kita buat tadi. Aku convert to symbol. Terus aku pilih yang grafik. Oke. Habis itu ini namanya aja spotlight grafik. Oke. Nah, kalau udah di oke aja. Sekarang dia udah jadi sebuah simbol. Terus palingan aku bikin sampai frame 40. Aku F5. Nah, terus di sini aku kasih motion twin. Oke. Nah, jadi dia sampai frame 35. Oh, jangan deh. Dia palingan dari frame 30. Frame 30 dia ke bawah dikit. Terus habis itu frame 40 dia ke bagian kanan. Ya, ini buat animasinya nggak perlu sama persis. Kayak memang sampai, apa ya namanya, kayak memang sama persis, gimana ya, pokoknya yang penting menyerupai aja. Terus buat durasinya juga harusnya nggak sama juga, nggak apa-apa sih. Kayak misalnya ini kayak agak lambat kan. Terus kalian bikinnya kayak agak cepat gitu animasinya, harusnya nggak apa-apa sih. Nah, terus palingan ini aku tambahin lagi panjangnya. Aku kasih di bagian sini aja buat dia ke tengah sini. Terus habis itu nanti di frame 55 dia ke tengah stage kita. Ini. Ya. Animasinya kurang lebih sama kayak yang di video ya. Dia gini, terus itu dia ke tengah. Oke. Ini Oke, kalau udah palingan kita tambah layer. Kan abis dia animasi kayak gini, animasi spotlight. Nah, dia bakal ke zoom in pakai virtual camera. Oke. Palingan kita buat aja virtual camera. Ini palingan buat virtual camera, klik aja yang ini. Add kamera, atau enggak, kalian bisa cari kamera di sini. Nih, harusnya. Atau enggak langsung pencet C aja. Nah, kalau udah, harusnya dia bakal ketambah layer baru buat kamera. Nah, palingan di sini aku panjangin yang spotlightnya sampai di frame 75. Aku pencet F5. Nah, terus kameranya itu dari frame 56 sampai frame 70 deh. Oke, jadi di kamera frame 70 aku F6. Nah, tapi aku bakal kasih zoom. Biar ada animasi zoom in-nya. Oke. Palingan kayak gini, biar ada animasi zoom-nya. Nah, terus habis itu jangan lupa kasih animasinya ya, kasih twin-nya. Oke. Biar nanti dia kayak gini, terus dia nge-zoom in ke spotlight-nya. Oke.
harusnya kalau kita lihat, abis dia zoom in, dia bakal ngeblink tuh. Ngeblink terus kayak muncul langsung ada si Mario, ada wrap-nya, terus habis itu ada koinnya. Ya. Oh ya, ini palingan, ini kan background-nya hitam kan ya, kita ikutin aja background-nya. Palingan di bagian pas udah mau masuk spotlight, aku tambahin 1 layer buat jadi background. Nah, di sini aku kasih aja kotak yang hitam buat jadi background. Kayak gini. Ya. Palingan ini harusnya udah. Terus dia ke zoom in. Habis dia ke zoom in, ini kita panjangin aja frame kamera sampai frame 90 deh. Palingan ikutin yang sama aja buat spotlight sama yang background kita. Kalau mau panjangin frame-nya itu aku pencet F5. Oke, kalau udah, kita baca lagi nih di doc. Harusnya dibilang sebelum kita bakal blink scene ini pakai Classic Twin, dia kan bakal ada zoom in kan ya. Nah, berarti zoom in virtual camera udah kita buat tadi. Nah, sekarang kita bakal ngebikin blink pakai Classic Twin. Terus habis itu, kalau kita lihat di video, habis dia ngeblink, dia langsung muncul aset-aset yang lainnya. Nah, sebenarnya pas aku baca ini, aku agak bingung gitu. Karena kayak kalau kita mau ngeblink gitu, nggak perlu pakai Classic Twin kan ya. Nah, tapi karena di soal disuruh pakai Classic Twin, palingan bikin aja animasi yang menyerupai ngeblink gitu. Pakai Classic Twin. Oke. Ini aku pakainya, bentar. Ini palingan di layer 5. Ya, layer yang baru. Ya, itu nggak usah deh. Kita bakal, bentar. Ini background, terus itu. Ya udah, kalau gitu kita bikin aja tapi kalau ngeblink doang pakai Classic Twin. Bentar ya. Yang ngeblinknya juga sih pakai Classic Twin. Nanti terkesannya agak maksa. Ya udah, palingan aku coba skip aja ya buat Classic Twin yang di sini buat ngeblinknya. Soalnya menurutku agak apa ya namanya? Agak gak dibutuhkan sih Classic Twin-nya. Nah, terus harusnya sih ya buat penilaian Classic Twin gitu-gitu kan harusnya di soal itu ada bakal banyak twin kan ya. Nah, nanti buat penilaian Classic Twin harusnya bisa di yang komponen lain sih. Maksudnya di scene lain gitu. Nah, ini palingan bentar. Oh, kalau gitu aku hapus aja frame yang ini, yang panjang ini. Aku sampein di frame 70 aja. Oke. Aku blok semua. Terus dari itu aku remove frame aja. Biar dia kayak hilang dikit. Oh, bentar. Aku lihat dulu videonya. Oh, harusnya cuma spotlight-nya ya yang hilang dikit. Oke, ini palingan buat yang background hitamnya itu, aku tetap kasih panjang. Nah, tapi palingan buat spotlight dia bakal hilang dikit.
Terus habis itu dia nanti dia bakal, kita kasih keyframe kosong aja di sebelahnya. Oke. Kita kasih keyframe kosong, klik F7 harusnya. Oke. Terus kalau udah, ini palingan aku copy aja. Terus aku pindahin lagi ke yang samping si frame kosong. Oke. Jadi biar kayak ada ngeblink gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian nemu caranya kayak ngeblink terus kasih twin, itu harusnya nggak apa-apa juga sih. Oke. Nah, kalau udah, palingan abis dia ngeblink nih. Abis dia ngeblink, dia udah ada si Mario, udah ada ini, terus habis itu udah ada koinnya. Nah, palingan kita tambahin dulu nih. Oke. Nih, oh di sini aja deh. Palingan kita tambahin aja. Kita ambil yang Mario. Harusnya yang ini, yang Mario spreadsheet. Oke. Nah, kita tarik aja, terus kita masukin. Nah, dia bakal besar kayak gini, palingan kita resize aja. Resize-nya pencet Q, terus habis itu ditarik aja. Nah, kalau udah, kita lihat lagi nih di videonya. Nah, ini kan Mario-nya kan hadap ke kanan kan ya, sedangkan aset kita hadap ke kiri. Nah, palingan kita coba rotate aja. Nah, ini klik kanan aja ke spreadsheet-nya. Terus habis itu ke transform. Nah, harusnya di sini ada, oh, di flip. Oke, kita bakal flip image kita. Ini ada flip horizontal ya. Jadi klik kanan, ini image-nya. Terus habis itu di transform. Terus habis itu di flip horizontal. Oke. Harusnya dia udah menghadap ke kanan juga. Nah, palingan ini kita taruh di sini aja. Nah, terus kita palingan masukin aset 2 lagi, yang ini, sama koinnya. Kita masukin aja, harusnya 5. Oh ya, ini palingan aku kasih di layer baru ya, biar nggak kecampur semua. Ini aku kecilin, aku kasih sini. Terus habis itu koinnya, dengan aku namain aja. Ini pipe, ini koin spreadsheet. Nah, koinnya aku kasih masuk, terus habis itu aku resize. Oke. Nah, harusnya segini udah cukup. Oke. Nah, kalau udah, kita baca lagi nih, yang apa yang ditulis di soal. Oke. Nah, di sini nih, dibilang dia bakal ada pipe, ada koin, ada karakter, Mario karakter. Sama ada spotlight. Nah, terus habis itu kita harus rotate the coin for the whole scene. Nah, harusnya kalau kalian perhatiin, koinnya itu emang animasi, sprite-nya itu kayak muter koinnya. Oke. Jadi harusnya kita sisa nge-masking koin ini doang. Oke. Habis itu, nah ini dibilang juga, rotating coin sama Mario karakter itu bakal dibuat pakai movie clip sama masking. Oke. Jadi kita bakal combine movie clip sama masking buat bikin rotating coin sama karakter Mario-nya itu gerak-gerak. Oke. Nah, terus harusnya ini ada detail lagi nih. Dibilang will be wandering state, looking left, right. Habis itu all while the coins fades in on the top of the
5. Fade in animation, bentar. Ini palingan karena agak membingungkan, aku lihat videonya aja. Oke, jadi awalnya kalau kalian lihat, dia cuma ada Mario sama Pipe. Oke. Nah, terus pas Mario ini udah mulai gerak, nah, si koin ini, dia tiba-tiba nge-fade in. Tiba-tiba muncul. Oke. Harusnya di soal dibilang, koinnya itu harus buat pakai fade in animation. Pakai classic twin. Oke. Ini palingan yang bakal aku kasih tahu gimana cara fade in-nya. Fade in, fade out gitu. Soalnya biasanya di soal-soal UAP itu banyak keluar soal fade in, fade out sih. Oke, palingan di sini kita buat yang Mario dulu deh. Oke. Palingan yang Mario kita klik kanan. Terus kita convert to symbol, kita jadiin movie clip dulu. Oke. Di sini kita saja Mario movie clip. Nah, kalau udah kita oke aja. Nah, harusnya sekarang dia udah jadi movie clip. Kita lihat properties, harusnya udah movie clip. Kita double klik aja biar masuk ke state-nya. Nah, terus sini aku tambahin satu layer buat jadi mask-nya. Oke. Yang di sini mask-nya itu aku buat berdasarkan besar ini aja ya. Ini agak besar. Oke. Jadi dia bakal dari awal sini. Oke. Ini palingan Mario-nya udah deh, boleh kayak gini lah. Nah, palingan sini kita ini aku kasih panjangin aja buat mask-nya. Misalnya sampai sini. Frame 70. Aku pencet F5. Terus habis itu aku gerakin Mario-nya. Oke. Palingan di frame 15. Aku F6. Terus habis itu aku mulai gerakin. Oke. Jadi ganti-gantian dia munculnya. Oke, ini palingan di sini maskingnya aku agak kecilin. Kayak gini. Di pertama kayak gini, terus habis itu dia muncul gambar yang kedua. Nah, terus itu palingan di frame 30, aku kasih muncul gambar yang ketiga. Oke. Nah, kalau udah frame 45, aku munculin gambar keempat. Oke. Yang aku agak kasih ke kiri buat gambar ketiga. Gambar keempat udah ditunjukin. Terus habis itu di frame 60 aku tunjukin gambar yang keempat. Oke. Nah, palingan buat masknya aku agak besarin aja. Kayak gini. Oke. Terus palingan pas dia udah kelar tunjukin, ini palingan aku kasih jadi mask aja ya, biar kita bisa lihat. Nah, ya harusnya sekarang yang bakal muncul itu kayak gini. Dia bakal lihat kayak gini dulu. Ini. Terus habis itu dia bakal pukul si pipe-nya. Nah, harusnya udah. Oke. Harusnya kayak gini. Terus kita lihat soal lagi. Masking teknik gini. Ini palingan aku lihat video aja ya. Habis dia pukul, dia bakal ke state yang ini. Oke. Ini palingan aku panjangin aja buat masknya. So, itu di sini frame 65 deh. Ntar ini paling aku lihat lagi. Oke. Ini palingan biar dia kayak ada animasi. Kan kalau kalian lihat di sini, Mario-nya kan kayak mukul banyak kali kan ya. Nah, palingan kita buat kayak gitu juga. Ini palingan aku copy aja.
Terus aku paste ke sini. Oh, nggak bisa, oke. Di plan kita manual aja. Di frame 64, aku F6 lagi. Oh ya, ini palingan aku matiin gemboknya. Oke, biar bisa kelihatan masknya. Nah, habis itu ini, terus palingan ini di frame 64, aku balikin dia lagi ke yang kayak gini. Ini aku kecilin. Nah, terus itu di frame sini, di frame berapa ini? Frame 68, aku balikin lagi. Jadi kayak dia animasinya dia mukul berulang-ulang kali. Oke. Oke, coba kita gembok lagi, terus kita lihat. Oke, jadi kayak mukul-mukul gini ya. Nah, kalau udah, palingan kita lihat lagi nih di videonya. Bisa mukul-mukul, dia bakal tunjukin yang gambar ini. Oke. Ini kita di frame 72, kita F6 aja. Terus aku matiin lagi gemboknya. Nah, di sini aku pindahin gambarnya, tunjukin yang gambar kedua. Oke. Nah, ini palingan karena maskingnya kebesaran, aku kecilin aja. Oke, kayak gini. Oke. Terus aku coba gembok lagi. Hasilnya kayak gini. Habis dia mukul-mukul, dia animasinya sama kayak gini. Oke. Nah, terus itu aku unlock lagi layarnya. Palingan ini aku agak pindahin aja ke bagian sana. Oke. Biar dia kayak gini. Oke. Jadi sama kayak ini di video. Oke. Nah, kalau udah, berarti yang scene Mario cuma tunggu nggak lama, terus habis itu dia langsung ke state yang biasa. Ini palingan aku matiin lagi gemboknya, terus aku ganti lagi gambarnya. Ke gambar yang ini. Gambar yang paling pertama. Nah, harusnya sekarang dia udah kayak gini. Dia kayak mukul-mukul, habis itu dia nunduk, habis itu dia berdiri lagi buat ambil koinnya. Oke. Nah, palingan kita balik lagi ke scene 1. Nah, terus kita ubah yang pipe-nya. Oke. Jadi kan habis dia animasi-animasi kayak gitu, pipe-nya itu bakal menghilang. Oke. Cara ilangin pipe-nya itu, ini paling awal itu kita jadiin gambar ini. Kan ini kan gambar kan ya. Kalau kalian lihat, ini bitmap. Kita jadiin simbol terlebih dahulu. Oke. Nah, simbol palingan terserah aja. Aku biasanya pakai grafik. Ini grafik. Kalau kalian tanya kenapa kita harus jadiin dia jadi grafik. Nah, karena di simbol itu kita bisa mainin color efeknya. Nah, sedangkan buat jalanin animasi fade in, fade out, itu otomatis kita harus mainin alfanya kan ya. Nah, kalau kalian lihat, ini kalau kita ganti jadi alfa, dia bisa kayak ngilang gitu. Nah, terus bisa tiba-tiba ada gitu. Oke. Kita mainin opacity-nya lah, kayak gitu. Oke. Jadi, buat kasih color-color efek kayak gini, kita cuma bisa buat itu di sebuah simbol. Oke. Ini palingan awalnya itu kita harus jadiin gambar pipe tadi jadi simbol dulu. Oke. Nah, kalau udah jadi simbol,
Ini paling kita kasih jadi 0. Dan nanti di frame, bentar. Palingan dia awalnya kayak gini dulu. Terus nanti kalau misalnya udah lama, pas Marionnya udah selesai mukul-mukul, baru dia kayak ngilang. Oke. Baru kita turunin alpanya. Oke, palingan di bagian sini deh. Sampai sini baru alfanya hilang. Nah, terus kalau kalian lihat, harusnya dia cuma bakal kayak gini kan ya. Kayak nggak ada animasinya. Nah, buat kasih ada animasinya itu, jangan lupa aja kasih classic twin. Oke, jadi kayak dia ada animasi ngilang. Kayak gitu. Oke. Nah, palingan lanjut lagi kita buat animasi rotating coin dari sprite-nya, ya. Itu berarti kita berarti harus pasin movie clip-nya Mario sama si escape pipe-nya ya, Ci? Iya, kurang lebih kayak gitu. Berarti harus lihat apa? Iya, palingan ini kalau misalnya udah kelar buat sprite coin juga, kita coba jalanin terus pasin aja buat animasi pipe-nya. Oke. Thank you, Ci. Oke. Tapi kalau misalnya kalian kepikiran biar dia kita nggak nebak-nebak kayak gitu, itu bisa juga sih. Yang penting apa yang diminta di soal kalian udah buat aja. Selebihnya itu terserah kalian. Nah, palingan ini kok kasih mas dulu buat coin. Buat yang kasus UAP, yang tadi yang pas fade in fade out-nya si blink-nya si apa namanya? Sinar spotlight-nya itu meskipun nggak pakai classic twin nggak masalah. Jadi setauku sih ya buat classic twin itu dia bakal dinilai beberapa classic twin doang. Nah, terus harusnya kalau satu nggak dibuat, harusnya nggak masalah sih. Tapi palingan usahain aja kalau memang masih bisa dipakai twinnya, itu pakai aja gitu. Oke. Thank you, Ci. Oke. Ini palingan aku kasih jadiin movie clip aja buat koinnya. Caranya sama, convert to symbol, terus habis itu movie clip. Oke, ini namanya aja koin movie clip. Terus double klik aja, kita masuk ke state-nya. Terus habis itu, ini paling aku kecilin lagi. Nah, habis itu aku kasih mask-nya aja. Oke. Dan mask-nya kayak gini. Oke. Terus palingan ini aku kasih sampai sini deh. Oke. Nah, terus di frame sini, frame 10, aku gerakin gambarnya. Frame 20 aku gerakin lagi. Frame 30 aku gerakin lagi. Frame 40 aku gerakin lagi. Habis itu oke, di sini berarti aku F5 buat maskingnya, dan buat frame 50 buat gambar koinnya aku F6. Itu aku gerakin lagi. Oke. Harusnya kayak gitu aja. Terus palingan kita jangan lupa kasih mask. Oke. Jadiin layer dulu jadi mask. Kayak gitu. Harusnya di animasinya kayak gini. Oke. Ini kayak kerotet gitu. Oke. Harusnya udah. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini. Oh. Oke. Ini harusnya kita hapus aja lagi. Oke. Ini kita hapus. Yang frame coin sprite. Ini aku hapus aja. Terus aku masukin movie clip yang tadi kita buat. Oke. Nah, ini aku kasih di atas ini. Oke. Atas itu aku panjangin sampai frame 105. Oke. Nah, terus paling kalau kalian lihat di videonya, kalau misalnya pipe-nya udah hilang,
koinnya itu bakal jatuh. Oke. Ini palingan koinnya pas pipe-nya ada hilang, koinnya itu bakal jatuh ke bawah. Oke. Ini palingan di frame 105 aku jatuhin koinnya. Habis jatuhin koinnya, aku kasih classic twin. Kayak gini. Nah, nanti harusnya kalau koinnya udah jatuh, Mario-nya itu bakal pergi ke koinnya. Oke. Kayak gitu. Palingan ini Mario-nya pas dia udah jatuh di sini, Mario-nya kita kasih animasi. Ini palingan aku F5. Mario-nya itu bakal pindah ke dekat koinnya. Oke. Palingan Mario-nya di atas koin buat layernya. Nah, terus habis itu bentar ini. Oh, ini bentar. Ini buat pipe. Oh alah, oke. Palingan aku remove frame. Clear keyframe. Oke. Terus ini dari layer Mario Sprite. Aku insert keyframe. Terus habis itu Mario-nya itu pas di frame 110 kan udah pindah kan ya. Nah, palingan ini aku kasih classic twin aja. Biar dia gerak ke koinnya. Oke. Ini kurang lebih dia kayak gini. Hilang, koinnya jatuh. Mario-nya pergi ke koinnya. Gitu. Nah, tapi palingan kita lihat aja di Mario-nya ini. Nah, palingan buat state yang dia berdiri 3 kayak gini, aku panjangin aja ya. Ini palingan aku kasih sampai frame 185 aja dah. Oke. Kenapa aku panjangin dia state pas diem? Karena kan pas di akhir, Mario-nya kan bakal jalan ke koinnya kan ya. Nah, jadi pas di akhir-akhir, Mario-nya itu nggak bakal gerak-gerak lagi. Jadi aku panjangin state dia yang diam di akhir. Oke. Kayak gitu, terus lihat lagi. Oke. Nah, kalau kalian perhatiin ini Mario-nya nggak gerak kan ya? Nggak ada apa-apa sama koinnya. Nah, palingan perlu diingat kalau movie clip itu, dia nggak bakal jalan kalau misalnya di animate. Dia cuma bakal jalan kalau kalian jalanin di browser. Oke. Ini harusnya kita coba aja. Oke, animasinya agak kacau di Mario-nya. Ini paling kita lihat Mario-nya. Kayak gini. Ini, terus habis itu bentar. Ini memang agak ribet karena harus sesuaiin timeline dari movie clip sama timeline di scene 1. Oke, palingan buat di sini aku agak panjangin aja ya. Bentar, ini palingan buat layer kamera aku panjangin. Terus buat layer yang ini, jadi kayak sebelum pipe-nya hilang, kan animasi Mario-nya kan masih bakal jalan tuh. Dia bakal kayak kalau kita lihat di sini, Mario-nya itu kan masih harus kayak gini, terus itu dia baru pukul, terus itu dia state-nya kayak gini. Oh, berarti di Mario kita harusnya dia nggak bakal tunjukin kayak gini ya. Ini palingan kita ganti aja. Harusnya dia kan kayak lihat kiri kanan kan ya. Kalau kalian lihat, dia lihat kiri kanan kayak gitu. Nah, palingan ini
di frame 15 tadi aku buat, aku ganti aja biar dia kayak kelihatan, dia lihat kiri kanan gitu. Nah, palingan ini gambarnya aku kasih flip horizontal lagi. Terus aku pindahin. Kayak gini. Oke. Palingan aku coba unlock aja. Dia kayak gini. Nah, ini palingan aku agak pindahin aja. Ini pindahin dikit, ini juga pindahin dikit. Oke. Biar dia kayak kelihatan kayak cuma lihat kiri kanan. Terus habis itu baru dia coba pukul. Oke. Palingan sini maskingnya agak bermasalah. Palingan ini kita ubah lagi maskingnya. Kasih agak ke situ. Harusnya sekarang udah bisa kayak gini. Itu dia pukul. Kayak gitu, pukul-pukul baru dia kayak nunduk. Oke. Nah, palingan karena animasinya panjang tuh di movie clip. Sedangkan kita animasi di scene 1 itu kayak cuma dikit gitu. Nah, palingan ini kita panjangin aja. Buat scene sebelum pipe-nya rubuh. Oke. Ini palingan aku blok beberapa layer. Terus aku F5. Oke. Oke. Harusnya udah agak panjang. Tapi kita coba lihat aja di animasinya. Oh, dia udah hilang duluan. Oke, palingan ini kita panjangin lagi. Kayaknya animasi di movie clip-nya terlalu panjang aku buatnya. Palingan aku agak panjangin. Biar dia bisa kelihatan. Ini palingan bentar, ini aku pindahin di atas. Kita coba lagi. Ya, paling buat kalau misalnya UAP juga ada ribet-ribetnya kayak gini, palingan durasinya jangan terlalu lamain deh. Jangan sama kayak aku sekarang. Oke, sekarang masih aja sama. Masih terlalu cepat durasinya. Kalian aku tambahin lagi. Oke. Terus coba lagi. Oke. Oke, lumayan lah. Oke, boleh lah. Nah, terus palingan, atau aku tambahin satu kali lagi deh. Tambahin dikit. Kalau udah dia jalan kayak gini, terus kalau kita lihat di videonya nih, habis dia jatuh, terus dia jalan kayak gini, terus harusnya koinnya pindah ke atas. Oke. Ini koinnya kita pindahin ke atas. Di frame ini aja biar cepat. Koinnya kita kasih pindah ke atas. Kayak gini. Nah, kalau udah harusnya dari koinnya itu kayak ada bulat. Terus habis itu dia bakal shifting kasih full dalam satu stage kita. Ini palingan aku bikin satu layer lagi. Nah, terus ini palingan aku kasih kotak warna putih. Aku kasih di tengah-tengah koinnya ya. Oke. Nah, nanti pas dia di frame 150, ini palingan aku panjangin aja semuanya. Frame 150, 180. Ini aku namain kotak putih aja. Kotaknya ini bakal jadi besar. Oke. Dia bakal penuhin stage kita. Palingan aku resize. Ini. Oke.
gini. Nah, terus palingan ini kasih shape twin aja. Oke. Jadi kayak gini. Oke. Habis dia udah kayak gini, harusnya ini palingan aku lihat di videonya aja ya. Harusnya dia bakal ada tulisan prepare the next level adventure. Nah, terus kalau kalian perhatiin ini, dia kan tulisannya kayak berubah-berubah kan ya? Kayak bentuknya berubah-berubah gitu. Nah, itu harusnya kita bakal pakai shape twin buat transisi teksnya. Oke. Palingan langsung aja. Berarti abis dia udah layar putih kayak gini, kita kasih teks. Misalnya pertama prepare. Ya, buat fontnya itu harusnya nggak perlu sama sih. Palingan warnanya ya udah samain aja. Nah, palingan ini prepare. Ini aku baca docs aja. Prepare for the next level adventure. Oke. Palingan berarti di sini prepare, terus itu di frame 190. Aku panjangin deh buat panjangin sini. Nah, terus ini bentar. Bentar ya. Kayak gini. Kenapa kotaknya jadi kayak gini? Sebentar. Coba remove. Terus aku coba F6. Padahal kotaknya besar kayak gini. Ini juga. Ya sudahlah. Ini karena kita mepet waktu, ya sudah, kita nggak bikin memang sama persis gitu. Palingan kita fokus ke teksnya dulu. Nah, pertama dia tulisannya prepare ya. Nah, habis itu nanti di frame 190 kita ganti jadi for. Nah, habis itu di frame 100 aku kasih ganti jadi the next level. Nah, terus di frame 210 ganti jadi adventure. Ini. Nah, kok ini jadi besar? Oh, ya juga kameranya. Oke. Ya, saya prepare. Terus for the next level adventure ini. Nah, buat bikin supaya dia teksnya kayak berubah-ubah bentuk kayak gitu, kita bakal jadiin teks-teks ini jadi sebuah shape dulu, karena kita bakal pakai shape twin. Oke. Palingan buat jadiin shape itu kalian harus break apart 2 kali ya. Klik kanan terus break apart 2 kali sampai pas kalian lihat di properties object itu dia itu udah merupakan sebuah shape. Oke. Nah, berarti palingan kita lakuin hal yang sama ke teks-teks yang lain. Oke. Ini aku break apart. Ini aku break apart lagi. Di adventure juga. Oke. Oke, kalau semuanya udah jadi shape, kita langsung kasih shape twin aja. Oke, palingan ini aku blok aja semua yang ada shape twin, yang ada shape tadi. Terus kita klik kanan. Kita shape twin kayak gini. Nah, harusnya dia bakal jadi kayak gini. Prepare, terus dia jadi for the next level adventure gitu. Oke. Harusnya kalau kita lihat di sini next level adventure. Nah, dia langsung
Oke, ada scene baru ya. Palingan ini kita, ini aku namain teks. Palingan berarti harusnya opening part itu udah selesai. Harusnya ini itu kalau dibaca di dokumen dia itu udah menu scene. Oke, palingan kita buat menu scene aja. Oke. Palingan kita bakal kasih background yang ini ya. Harusnya yang mana ya? Ini brick. Oke, kita bakal pakai ini buat jadi background. Palingan aku namain aja ini background. Nah, terus abis dia tulisan adventure kayak gini, kalau kalian lihat di animasinya, dia hilang, adventure-nya hilang, dan habis itu dari atas muncul background yang brick tadi. Oke. Palingan berarti dari frame sini, frame 211, aku udah mulai masukin background brick-nya. Kayak gini. Paling di dari atas, itu sampai frame 225, 225 harusnya. Aku F6, terus aku turunin brick-nya. Kayak gini. Oke. Nah, jangan lupa kasih classic twin biar ada animasinya. Oke. Harusnya dia muncul kayak gini, terus ada tulisan yang dari nggak kelihatan, jadi kelihatannya. Palingan kita tambah layer lagi. Mario logo. Pas background-nya udah muncul, kita munculin teks tadi ya, logonya tadi. Palingan logonya itu yang ini, logo.png. Oke. Kita kasih di sini. Kayak gini. Kita kasih di tengah dulu. Oh ya, jangan lupa ini jadiin simbol, karena kita bakal mainin alpanya ya. Logo grafik. Ya, terus ini alfanya kita dari paling nggak kelihatan dulu. Terus nanti di frame 235. Frame 235 kita kasih dia kelihatan. Kita fullin alfanya. Nah, jangan lupa kasih classic twin biar dia ada animasi dari nggak muncul jadi muncul gitu. Nah, terus harusnya dia, kalau kalian lihat nih, logonya habis dia kayak muncul gitu, dia ke atas, terus ada button. Oke. Ini palingan kita buat aja, kalau habis logonya udah muncul, logonya ini bakal naik ke atas. Oke. Logonya bakal naik ke atas. Jangan lupa kasih classic twin, biar ada animasi naik ke atasnya. Terus di bawah sini bakal ada button. Oke. Bakal ada button. Kayak gini. Nah, paling ini shape-nya tadi aku buat, aku kasih convert to symbol jadiin button. Jangan lupa ya, kalau memang button, itu jangan lupa di convert to symbol jadiin button. Nah, ini start button. Start. Nah, kalau udah aku masuk ke state buttonnya, terus harusnya kalau kalian baca di doc-nya, tiap button itu bakal ada dikasih tahu state-nya ya. Jadi sini harusnya di button start button itu bakal ada overstate yang bakal ganti warna sama ada click event. Yang dimana ketika diklik dia bakal langsung ke main part. Oke, bakal langsung pindah frame. Di sini palingan aku samain aja dulu. Aku kasih ada text start. Ini aku kasih text start warna putih. Setelah itu kayak gini. Oke.
Nah, terus kan dibilang kan bakal ada over state over kan ya. Nah, palingan di over, diklik F6 aja. Tapi buat yang shape tadi, kita kasih ganti warna. Harusnya sih warna merah ya. Coba kita lihat video. Ini harusnya dia dari orange. Pas di hover, dia itu jadi merah. Oke. Harusnya ini merah udah benar. Oke, kayak gitu. Terus habis itu, oh ya, ini harusnya dia bakal nggak muncul ya state-nya. Kenapa nggak muncul? Karena kita udah mainin virtual kamera. Nah, palingan buat supaya button ini tetap berfungsi, state-nya, biar kita bisa tetap hover dan berubah warna, itu kita ikut solusi sama yang kemarin. Ini palingan kita copy aja frame yang ada button ini, terus kita paste ke frame 1. Oke. Nah, tapi palingan ini kita kasih di luar aja, biar nggak kelihatan. Oke. Jadi itu memang udah bug dari animate-nya. Kalau misalnya button kalian tiba-tiba, padahal kayak kalian kasih ada state over-nya, tapi pas kalian mau jalanin di website, dia nggak bisa gitu. Itu harusnya dia bug pas ada virtual kamera. Oke, harusnya kayak gini. Terus habis itu, ini palingan kena sisa berapa menit ya. Aku kelarin sampai dia masuk main part aja ya. Sama mungkin main part buat yang ini. Nah, ini harusnya masih ada lanjutannya ya. Ini kalian bisa lanjutin sendiri buat latihan buat UAP. Oke, palingan kita langsung aja. Kita lihat video lagi. Jadi pas kita klik start, dia bakal muncul yang main part ya. Ini kan kayak ada animasi kan ya. Palingan animasinya itu kita baca aja di soal. Di soal itu suruh animasi kayak gimana. Harusnya di sini, kalau misalnya kita classic twin technique, okay. This part will start with the sliding in animation for the scene. Terus dia bilang, create the animation using masking technique. Oke. Jadi kita bakal pakai teknik masking ya. Oke, jadi harusnya kurang lebih sama kayak yang paling awal. Yang scene paling awal. Ini palingan kita buat aja background-nya dulu. Background-nya itu harusnya yang ini. Background main ya. Paling kita masukin aja. Kita resize. Oke, jadi bakal kelihatan kayak gini. Nah, terus habis itu karena dia bakal pakai bakal pakai masking. Yaudah, kita bikin masknya juga. Kita bikin masknya dari sebelah kiri. Oke. Nah, nanti dia bakal membesar ke kanan. Jadi kayak animasinya itu kayak di sini. Oke. Ini kan kalau kalian perhatiin, dia muncul dari kiri dulu, terus baru ke kanan kan ya. Nah, kita pakai teknik yang sama. Oke. Ini palingan aku F6 sampai sini. Terus palingan pas di frame 255. Buat shape ini aku besarin. Oke. Besarin ke kanan. Terus palingan jangan lupa di kasih classic twin. Kasih shape twin. Shape twin. Oke. Terus jangan lupa jadiin yang layer ini, yang ada kotak tadi, jadiin mask. Oke. Harusnya sekarang dia bakal tampilnya kayak gini. Oke, harusnya udah sama. Oke, kalau udah kita buat aja yang ini. Harusnya dia bakal ada rocket movie clip. Oke.
Palingan di sini aku kasih, ini ada roket. Palingan kita masukin aja dulu gambar roket yang ini. Nah, kalau kalian perhatiin kan di gambar itu harusnya dia menghadap ke kanan kan ya. Palingan kita transform lagi. Transform, flip horizontal. Nah, terus klik kanan aja gambarnya. Kita jadiin movie clip. Ini roket, movie clip. Oke, terus kita masuk ke state dalamnya. Nah, palingan ini, kalau kalian lihat di animasinya nih, dia kayak animasi zigzag ya. Ini animasi zigzag buat pelurunya. Nah, terus kalau kalian baca, harusnya animasi zigzagnya itu harus pakai motion guide. Oke. Motion guide itu cara bikinnya, kalian klik kanan layernya, terus off aja add classic motion guide. Oke. Nah, kalau udah di layer guide itu kalian gambar guide-nya. Ini biasanya gambar pakai pensil. Nah, ini gambar aja kayak zigzag gitu. Oke. Ci, boleh tanya dulu, Ci? Iya. Bedanya guide sama classic motion guide apa, Ci? Bedanya apa? Guide sama classic motion guide. Harusnya sama sih. Pas diklik kanan soalnya ada dua nih, ada guide, ada add Oh. classic. Oh, ditampilin guide sama. Aku nggak pernah coba yang add classic motion guide sih. Tapi biasanya kalau di soal atau kerjain ujian gitu pakai yang guide. Oh, berarti Ci, motion guide sama motion twin berarti beda ya, Ci ya? Iya, beda. Oke, thank you, Ci. Oke. Nah, ini palingan, oh ya, perlu diperhatiin nih, kan kita pakai guide, biar nanti supaya gambar kita itu ngikutin apa yang kita gambarkan ya. Nah, jadi palingan pastiin gambar kalian itu ngikutin guide yang kalian gambar. Oke. Ini palingan sampai frame 25. Nah, jadi buat supaya gambarnya ngikutin guide-nya, pastiin aja di frame yang pertama itu kalian kasih di ujung garis awal ya. Oke. Kasih kayak pasin gitu. Kalau udah pas, itu pas di ujung, di frame 25, kalian pindahin lagi, terus habis itu kasih di sini. Oke. Gitu ya. Nah, terus kalau kalian lihat, harusnya dia ini belum ada animasinya kan ya. Oke. Dia cuma tiba-tiba udah ada di ujung gitu. Nah, palingan jangan lupa tambahin classic twin. Oke. Tambahin classic twin ke gambarnya. Nah, kalau udah, sekarang harusnya dia udah ngikutin gambar yang kita buat. Oke. Jadi kalau bikin guide itu kalian harus pastiin gambar kalian itu ngikutin guide-nya ya. Oke. Ci, itu buat gambar guide-nya harus pensil tool ya, Ci? Cuma bisa pensil tool? Iya, setauku pensil tool sih. Oke, thank you, Ci. Oke. Ini kalau kalian lihat, kalau misalnya kalian merasa terganggu dengan pad-nya yang agak gimana gitu, ya biarkanlah saja. Yang penting animasinya jalan gitu. Dan sesuai dengan soal. Oke, harusnya dia udah ada roket. Terus harusnya sisa 2 button. Ini palingan kita buat aja buttonnya. Nah, di sini palingan aku bikin satu shape aja yang baru. Warnanya orange. Di sini. Terus habis itu ini harusnya buat yang button karakter ya. Aku tambahin satu layer lagi buat button yang gameplay. Oke. Oke. Ini palingan di yang kita bikin dulu yang karakter button ya. Ini aku jadiin button. Jadi convert to symbol, terus pilih button.
Ini karakter button. Terus ini juga aku jadiin jadi button. Tapi ini buat yang gameplay button ya. Gitu. Nah, terus palingan di dalamnya kasih ada teks aja. Ini karakter. Terus habis itu di sampingnya itu di yang ini kita kasih gameplay. Oke, kalau udah kita kasih, kalau kalian baca di soalnya harusnya di button itu ada state-nya ya. Ada change the button color. Oke. Di sini palingan kita kasih aja state over. Kita ganti warna jadi merah. Harusnya masih sama animasi state-nya. Di karakter juga kita jadiin kayak gitu di overnya. Ini warna merah. Oke. Harusnya kayak gini. Oh ya, perhatiin lagi nih. Kan bug di virtual kamera itu harusnya movie clip sama button kan ya. Nah, palingan kita langsung copy aja frame yang movie clip ini, terus frame yang button. Nah, kita copy, kita kasih ke frame 1, oke? Ini palingan aku copy aja dulu dari button gameplay. Aku copy frame, aku pindahin ke frame 1. Kasih di lower stage. Terus habis itu buat karakter button juga, aku copy frame. Aku paste frame di frame 1. Aku kasih di luar. Terus habis itu buat ini movie clipnya, movie clip rocket, aku pindahin ke, aku copy, paste ke frame 1. Itu. Ini cuma jaga-jaga aja sih. Kalau misalnya movie clip atau button kalian nggak berjalan, itu bisa jadi karena bug virtual kamera ya. Oh ya, palingan di sini kita belum kasih this.stop nih. Terus kasih event listener ke button kita. Palingan aku kasih aja start button. Terus ini tulis aja this.stop. Oh ya, ini biasanya kan aku kasih script ke layer berbeda kan ya, layer khusus. Tapi ini palingan aku kasih samain aja. Ini start button, add event listener yang klik. Itu main dot bind this. Itu kita buat function go to main. So this go to and stop. Atau go to and play deh. Go to and play di frame ke ini 245 kan ya, tapi karena kita pakai go to and play kita kurangin 1. Ini 244. Terus dia bakal jalan di sini. Terus kita stopin frame yang di sini ya. Kita kasih aja di sini this.stop. Kayak gitu. Terus kita coba jalanin aja. Oke, ini kalau kalian lihat movie clipnya agak muncul ya, karena aku lupa. Oke, ini harusnya movie clipnya aku pindahin, kasih di bawah aja, biar dia nggak muncul. Oke. Nah, terus kalau kalian lihat dia kayak tadi kayak terlalu dekat kan ya animasinya. Nah, itu mungkin karena di sini. Bentar. Oh, oke. Di palingan pas di sini, aku F6, terus sampai di kelar. Nah, di sini, aku kayak reset kameranya. Oke. Jadi buat reset itu, palingan aku masukin aja XY-nya 0. Terus zoom-nya itu 100%. Oke. Biar kalau kalian lihat sini, ini kayak terlalu ke zoom kan ya.
Itu karena virtual kameranya masih jalan. Oke, jadi palingan aku akalinnya itu aku kasih di sini. Terus habis itu aku langsung kasih reset. Cara resetnya itu kalian klik aja yang kamera. Terus ke bagian tool. Oke. Terus kalian masukin aja, atau enggak ini, harusnya ada reset camera position sama reset camera rotation. Oke. Sama reset camera zoom. Oke. Terus kita jalanin lagi. Harusnya dia udah bisa. Gitu. Oh, ini button start-nya kayaknya belum aku copy ke depan deh. Oh, oke. Dia nggak bisa juga. Go to main is not defined. Oke, kita lihat lagi. Berarti buttonnya itu nggak berfungsi karena scriptku error. Oke, ini typo ya. Harusnya ini kan go to main, T sama M-nya besar, tapi tadi aku huruf kecil. Oke. Nah, ini by the way, aku login buat apa ya? Astaga. Oh my god. Oke, aku nggak bisa. Apa karena aku absen? Ya udahlah. Ini paling kita lihat dulu lah animasinya. Terus kalau kita start, harusnya udah bisa ya. Harusnya deh animasinya kayak gini. Oke. Nah, buat lanjutnya, harusnya ini masih ada karakter part sama gameplay part. Tapi ini harusnya udah mudah sama closing part. Oke. Ini palingan kalian coba bikin aja buat latihan, buat UHP. Oke. Ci, mau tanya. Ya. Ini soal-soal UAP kita nanti kayak gini, Ci, bentukannya. Nah, ini harusnya soal UAP yang terlalu, kalau kalian perhatiin kayak terlalu banyak dan ribet kan ya? Iya. Agak impossible, cuma satu shift doang dan kelar. Jadi harusnya lebih mudah dari ini sih. Waktu ujian kita berapa emang, Ci? Berapa lama? Nah, itu aku belum ada kabar lebih lanjut sih, tapi mungkin satu shift 1 jam berapa menit gitu. Itu satu shift berarti masih ditambah pengumpulan 30 menit kan, Ci? Nah, itu aku kurang tahu juga sih, belum dikabarin. Oke, thank you, Ci. Oke. Palingan buat pertemuan hari ini cuma sampai segini aja sih. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang project yang tadi, tentang pengumpulan gitu-gitu, atau mau tanya tentang project itu sendiri, misalnya punya kalian ada errornya gitu, bisa di line aja. Oke. Ini palingan aku stop sharing aja. Oke, harusnya ada bisa live ya. Kasih, Ci. Oke. Thank you, Ci. Kasih, Ci. Thank you, Ci. Oke. Kasih, Ci.